Hai dan Netflix kini telah menjadi streaming service paling banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia. Hal ini diantaranya terjadi karena Netflix mengantongi cukup banyak lisensi serial dan film terkenal di seluruh dunia yang bisa dinikmati hanya dengan melakukan langganan di bawah harga 500.000. Dan mungkin banyak yang tidak tahu, tapi Netflix punya lisensi dari banyak serial anime terkenal. Kalian tidak akan melihat Bleach dan Fairy Tail di daftar ini karena kedua anime tersebut tidak punya episode lengkap di Netflix. Ini bisa saja menjadi rekomendasi tontonan bagi kalian yang sudah bosan menikmati serial TV dan film di Netflix untuk menonton serial anime berikut ini. Apa saja? Langsung saja. Naruto. Hampir keseluruhan populasi manusia di dunia pastinya mengenal dan familiar dengan nama Naruto. Bahkan, banyak yang mengatakan anime lain dengan sebutan Naruto. Bukan Naruto Shippuden, tapi yang tersedia di Netflix adalah serial original dari Naruto yang berjumlah total 220 episode dan dibagi ke dalam 9 season atau musim. Lebih simpelnya lagi, kalian bisa menikmati cerita Naruto Uzumaki dari sejak dia masih berada di Akademi Shinobi sampai ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Konoha untuk melakukan latihan bersama Jiraiya. Kuroko no Basket. Mungkin bagi orang awam akan jarang mendengar nama anime ini, tapi beda halnya dengan pecinta anime yang pasti setidaknya pernah membicarakan anime ini sebagai anime bertema olahraga terbaik sepanjang masa. Menceritakan siswa SMA bernama Kuroko yang baru masuk ke klub basket sekolahnya, dan di sana dia bertemu dengan siswa bernama Kagami yang sangatlah berbakat di bidang basket. Bersama Kagami dan tim basketnya yang bernama Seirin, Kuroko berjuang untuk menjadi yang terbaik di Jepang, menantang para pemain hebat yang disebut Kiseki no Sedai atau generasi keajaiban yang beranggotakan 5 pemain dari 5 sekolah berbeda. Dijamin kalian akan merasakan dinamika cerita dari Kuroko dan teman-temannya maupun keseruan pertandingan ketika para pemain basket dengan kemampuan hebat saling beradu kemampuan di atas lapangan basket. Haikyuu. Selain Kuroko, ada satu lagi anime bertema olahraga yang patut ditonton di Netflix berjudul Haikyuu. Bukan basket, tapi anime ini mengangkat tentang olahraga bola voli. Menceritakan siswa SMP bernama Hinata yang berniat menjadi pemain voli hebat dengan membentuk klub voli di sekolahnya yang sebelumnya tidak mempunyai tim voli pria. Sangat tragis di pertandingan pertama dan terakhir mereka, Hinata dikalahkan telak oleh sekolah lain yang mempunyai seorang setter hebat bernama Tobio Kageyama. Buat yang belum tahu, setter adalah salah satu posisi dalam permainan bola voli. Lanjut ke ceritanya. Secara mengejutkan, Hinata ternyata satu sekolah dengan Kageyama di SMA dan keduanya harus bekerja sama bersama tim mereka untuk menjadi yang terbaik di Jepang. Melalui anime ini, hal beda yang ditawarkan adalah tentang ilmu permainan bola voli yang mungkin akan bermanfaat untuk kalian yang tertarik untuk mencoba permainan bola voli atau hanya untuk kalian yang masih sekolah sebagai pengetahuan tambahan. Tapi ingat, Haikyuu di Netflix hanya tayang 1 season saja. One Punch Man. Padahal baru rilis perdana beberapa tahun lalu, tapi One Punch Man telah menjadi anime yang difavoritkan oleh banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena One Punch Man menawarkan hal yang tidak ada di anime dengan genre shonen atau pahlawan pada umumnya, yaitu premis tidak biasa yang menceritakan tentang seorang pahlawan yang tidak dikenal banyak orang tetapi punya kekuatan sangat besar karena dia bisa mengalahkan monster kuat dengan sekali pukul. Tapi uniknya pahlawan bernama Saitama ini justru mencari lawan kuat yang bisa menandingi kekuatan besarnya. Tentunya hal itu sudah cukup untuk menjadikan anime ini ada di watchlist Netflix kalian. Nanatsu no Taizai. Kalau Fairy Tail punya episode tidak lengkap di Netflix, jangan bersedih karena ada satu anime bertemakan sihir mirip tapi tak sama dengan Fairy Tail berjudul Nanatsu no Taizai.
Nanatsu no Taizai seperti namanya yang punya arti 7 dosa mematikan, bercerita tentang sebuah kerajaan yang kekuasaan rajanya akan digulingkan dan sang putri kerajaan berpetualang untuk mencari kelompok legenda bernama Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai adalah kelompok yang punya 7 anggota dan seluruh anggotanya punya kemampuan unik yang sangat kuat dan diyakini mampu menguasai satu kerajaan. Secara tidak sengaja dalam perjalanannya, putri bernama Elizabeth ini bertemu dengan pemimpin Nanatsu no Taizai, yaitu Meliodas, dan bersama Meliodas, Elizabeth mencari anggota lain untuk menyelamatkan kerajaan. Seperti yang dilihat dari sinopsisnya, Nanatsu no Taizai di Netflix hanya ada season 1-nya saja. Dan bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang suka mitologi fantasi berupa dunia sihir dengan banyak ras dan kerajaan di dalamnya. Attack on Titan. Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin sudah menjadi tren di seluruh dunia sejak perilisan pertamanya beberapa tahun lalu. Menceritakan tentang dunia fiksi di mana manusia tinggal di dalam tembok raksasa untuk menghindar dari serangan raksasa yang mencoba memangsa umat manusia. Bukan hanya itu saja, banyak karakter yang berbeda-beda dan punya kisah mereka sendiri, maupun cerita naik turun layaknya roller coaster. Di setiap konfliknya membuat anime ini sangat seru untuk ditonton. Oh ya, Attack on Titan hanya ditayangkan 2 season di Netflix. Violet Evergarden. Kalau kalian mencari anime yang tidak hanya menarik dari segi cerita, tapi punya visual yang memanjakan mata, mungkin kalian harus menonton anime berjudul Violet Evergarden. Anime ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Violet yang sebelumnya dikenal sebagai senjata ketika perang, dan setelah perang, dia menjadi orang yang mencatat atau menyalin dokumen dan surat dari orang lain untuk orang lain. Violet mengalami dilema di sini karena dulu dia adalah orang yang tidak punya perasaan sebagai tentara, dan kini dia harus memahami perasaan orang lain dan menuliskannya ke surat atau dokumen, apalagi setelah dia kehilangan komandan tersayangnya di medan perang. Death Note. Detektif Conan mungkin adalah anime detektif paling terkenal, tapi anime berjudul Death Note menawarkan genre detektif misteri di dalam cara yang berbeda. Death Note menceritakan Light Yagami, pelajar yang mendapatkan buku Death Note yang mana bisa membunuh orang lain dengan menuliskan nama mereka di dalam buku ini. Selain itu, Light juga dipandu oleh dewa kematian bernama Ryuk yang jatuh bersamaan dengan Death Note. Light sendiri akhirnya menyamar menjadi entitas Tuhan yang menghukum orang bersalah bernama Kira. Di sini aksi Kira tercium oleh dunia internasional dan diutuslah detektif terhebat dunia bernama L untuk menangkap Kira. Sangat menarik melihat segala kejutan di tiap episode dalam pertarungan kejar-kejaran antara L dan Kira yang pastinya akan membuat kalian takjub terhadap penulisan cerita di anime ini. Dan hal yang paling penting adalah di sini kita mengikuti protagonis yang sebenarnya dianggap jahat dan antagonis kita adalah orang baik. Assassination Classroom. Satu lagi anime yang punya cerita unik adalah Assassination Classroom atau Ansatsu Kyoshitsu. Anime ini mengangkat cerita di sebuah sekolah khusus di mana murid di sekolah ini diajarkan cara membunuh, dan setiap harinya mereka mencoba membunuh monster berwarna kuning yang disebut Koro Sensei yang juga merupakan alien perusak bumi. Dan uniknya lagi, Koro Sensei lah yang mengajar mereka menjadi guru di sekolah tersebut. Dari anime ini kalian bisa mengenal para karakter masing-masing bersama ikatan mereka satu sama lain. 2 season lengkap anime ini kalian bisa nikmati di Netflix.
Seraph of the End. Seraph of the End atau Owari no Seraph adalah anime yang terakhir ada di daftar video ini. Anime ini bersetting di dunia post-apokalips atau dunia yang sudah hancur karena serangan para vampire. Vampir kini telah menguasai dunia dan umat manusia yang tersisa mencoba merebut kembali dunia, termasuk satu bocah bernama Yuichiro Hyakuya. Anime ini akan penuh dengan unsur politik, taktik, maupun pertarungan antara manusia melawan vampir. Apalagi Yu harus dihadapkan dengan kenyataan di mana temannya kini telah menjadi vampir, yaitu bernama Mikhail Hyakuya. Tak hanya itu, cerita anime ini punya unsur politik yang sangatlah menarik untuk diikuti, dan akan termasuk ke dalam cerita selama 2 season ini yang bisa kalian nikmati tentunya di platform kesayangan kita, Netflix.